Ada dua cara yang biasa dilakukan untuk membuat konten marketing di sosial media. Yang pertama, cara random. Buat konten secara random dan berharap ada yang viral dari konten-konten yang dibuat. Dan yang kedua, membuat konten dengan sistem. Dengan mempunyai sistem dalam pembuatan konten, kamu bisa membuat konten viral terus-menerus dalam berbagai jenis platform dan berbagai jenis konten. Kalau kamu masih pakai cara pertama untuk bikin konten, berarti video ini buat kamu. Sebelumnya kenalin, nama gue Sugeng Nugraha, sosial media strategis di agensi marketing yang udah bantu banyak banget klien dapetin konten-konten viral untuk berbagai macam bisnis mereka dan berbagai macam topik personal branding mereka. Sistem yang akan aku share kali ini adalah sistem yang secara personal aku pakai untuk membuat konten-konten untuk klien-klienku di berbagai bidang bisnis mereka seperti online course, restoran, penginapan, ada topik HR, bisnis, dan lain-lain. Dan sudah berhasil membuat berbagai macam winning konten untuk mereka dan menjadikan gua top performance di agensi digital marketing tempat gua kerja. Dan sistemnya akan aku share kepada kalian di video ini secara gratis. Untuk mempunyai sistem konten viral, kalian harus memiliki 4 step ini. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah adjustment, dan yang keempat adalah penulisan skrip. Dan aku akan sharing resep rahasiaku di setiap stepnya yang bantu aku mendapatkan banyak banget konten viral untuk klien-klienku. Oke, kita langsung ke step yang pertama, yaitu riset. Untuk melakukan riset, kalian harus tahu dua hal ini. Yang pertama adalah topik, yang kedua adalah niche atau subtopik. Topik adalah tema utama yang ingin kalian buat dalam sebuah konten. Sedangkan niche atau subtopik adalah yang membantu menjelaskan topik utamanya tersebut. Misal, aku sedang menghandle klien yang ingin topik utamanya adalah HRD. Berarti itu adalah topik utamanya dia, topik HRD. Dan subtopiknya adalah hal-hal yang berkaitan atau membantu menjelaskan konten-konten HRD seperti pembuatan CV, interview kerja, lalu ada career development, ada working environment, dan lain-lain. Atau misalkan, aku sedang memegang klien yang berkaitan dengan resto atau F&B. Berarti resto atau makanan itu adalah topik utamanya. Subtopiknya ya makanannya itu sendiri, lalu ada customer experience, atau misalkan ada drama pekerjanya, atau misalkan ada review dari customernya, itu adalah subtopiknya. Dan untuk melakukan riset yang bagus, kalian harus memahami dua hal ini. Tanpa dua hal ini, kalian tidak akan bisa melakukan riset yang optimal. Dalam melakukan riset, utamakan kalian mencari konten kreator atau konten-konten yang berkaitan dengan niche atau subtopik yang kalian pilih. Utamakan cari yang namanya konten-konten outlier atau yang biasa disebut outperform. Contohnya seperti ini. Kalian menemukan konten di sosial media, di explore kalian setelah kalian mencari subtopik yang kalian tentukan. Misalkan kalian menemukan kontennya memiliki 500 views, tapi setelah kalian lihat akun utamanya misalkan hanya memiliki 10.000 views. Nah, itu adalah yang namanya outlier content. Atau kalian bisa mencari yang namanya outlier creator. Misalkan kalian menemukan kreator yang membahas tema persis seperti konten yang ingin kalian buat, tapi average view-nya adalah melebihi followersnya dia, atau biasa kita sebut 5 kali outlier. Misalkan seperti ini, konten kreator tersebut memiliki 5.000 view, tapi average view-nya itu 100 atau bahkan 500 view di setiap postingannya. Nah, ini yang disebut dengan outlier kreator. Cari sebanyak mungkin kreator outlier. Kumpulkan sebanyak mungkin. Aku personal biasa memakai tools yang namanya Shortfeed untuk memudahkan mencari konten outlier. Oke, sekarang kita masuk ke resep rahasia yang biasa aku pakai untuk bisa membuat konten-konten yang viral. Ketika riset konten, usahakan selalu mencari kreator-kreator luar, terutama dari US. Kenapa? Karena memang secara industri kreatif, US itu lebih maju daripada konten-konten marketingnya kita. Sehingga kita bisa look up ke mereka. Dan kebanyakan konten-kontennya fresh, tidak repetitif. Atau banyak referensi konten baru yang bisa kita explore di sana. Dengan meriset konten-konten kreator luar atau konten-konten luar, terutama dari US, kita akan memiliki banyak banget opsi konten yang akan kita temukan, yang bisa kita recreate secara optimal, karena biasanya kontennya lebih fresh, belum dibuat di
Indonesia, seperti itu. Itu adalah resep rahasia atau step yang biasa aku lakukan. Step selanjutnya adalah analisa. Di dalam analisis, setelah kalian mempunyai banyak winning content dari hasil riset kalian, kalian pelajari dua hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks. Untuk mempelajari konten, kalian lihat dan pelajari bagaimana kontennya dibuat, seperti bagaimana tipe kontennya, bagaimana angle kameranya, bagaimana style editingnya. Kalian pelajari semua itu untuk mengetahui kontennya. Lalu, kalian pelajari konteksnya. Setelah kalian mempelajari kontennya, kalian mempelajari konteksnya untuk melihat tema apa yang diangkat, emosi apa yang diangkat, kontroversi apa yang dimainkan, selalu analisa dua hal ini, yaitu konten dan konteksnya. Resep rahasiaku itu selalu pisahkan ini. Jadi, ketika kalian sudah memiliki banyak referensi konten, ketika kalian memisahkan antara konteks dan konten, kalian akan memiliki banyak sekali opsi untuk kalian recreate di konten marketing kalian. Dan ini akan sangat membantu kalian ketika di step selanjutnya, yaitu step adjustment. Di step ini, sesuaikan hasil riset kalian dengan skrip yang ingin kalian buat. Tentukan titik tengah antara konten yang berpotensi viral dari hasil riset kalian, apa yang ingin audiens kalian dengar, dan apa yang ingin brand kalian sampaikan. Tentu di sini yang namanya product knowledge atau pemahaman kalian soal topik konten yang ingin kalian sampaikan ini diuji. Videonya akan terlalu panjang jika aku jabarkan masalah adjustment ini terlalu detail terkait dengan kalian harus menyesuaikan platform kalian ingin membuat konten, lalu masalah brand identity kalian, unique selling point kalian. Untuk resep rahasianya, di sini aku sudah membuat online course basic social media marketing untuk mempelajari semua ini secara detail. Di sana aku sudah buatkan course videonya secara lengkap dengan materi yang lengkap, mulai dari pengenalan platform, memahami bagaimana sosial media itu berjalan, pembuatan konten, pembuatan campaign, sampai pembuatan riset dan penemuan USP dari brand yang kalian pegang. Jika kalian membeli course ini, kalian akan dapat akses ke grup community, di mana di sana setiap hari aku akan iterasi kepada kalian satu konten viral untuk kita pelajari, untuk kalian bisa keep up terus dengan tren yang ada di sosial media ini. Dan selain itu, kalian akan dapat opsi satu kali Zoom one-on-one dengan aku, di mana kalian bisa konsultasi soal konten marketing atau misalkan personal branding jika kalian ingin personal branding, atau apapun itu jika kalian sudah memiliki brand atau sedang menjalankan sebuah brand, kalian juga bisa konsultasi. Semua cukup dengan membeli course basic social media marketing yang sudah aku buat. Jika kalian tertarik untuk membeli course-nya, silahkan klik link di deskripsi. Oke, tahapan terakhir ketika kalian sudah melakukan riset, ketika kalian sudah melakukan analisis, ketika kalian sudah melakukan adjustment, di step terakhir ini yang paling penting, yaitu penulisan skrip. Di sini aku tekankan kenapa penulisan skrip itu penting. Analoginya seperti pembuatan film. Film box office selalu datang dari penulisan skrip yang rapih dan bagus, bukan film yang dibuat secara freestyle. Begitupun dengan konten. Konten yang bagus itu hadir dari skrip konten yang rapih. Makanya penulisan skrip sebelum membuat konten itu sangat penting. Ketika menulis skrip, usahakan kalian sudah melakukan adjustment di sini. Dan kalian bisa mulai menulis dari topik yang ingin kalian tulis dengan tipe konten yang ingin kalian buat. Jika kalian melakukan step-step sebelumnya secara runut, kalian akan memiliki banyak sekali opsi penulisan skrip konten di sini. Misalkan kalian melihat sebuah konten viral yang kontennya adalah tier list, tapi topiknya di sana misalkan membahas soal keuangan. Karena kalian sudah melakukan adjustment, kalian bisa ganti kontennya yang tadinya tier list dengan topik keuangan, kalian bisa ganti misalkan tier list dengan skrip yang kalian ingin buat berdasarkan topik yang sudah kalian adjust. Dan ketika kalian menulis skrip, usahakan selalu menggunakan kata-kata yang singkat dan padat. Kalau bahasa mudahnya, selalu gunakan bahasa bayi. Resep rahasianya, ketika kalian menulis skrip ini, selalu fokus dalam hook atau 3 detik atau 3 kata utama yang akan kalian tuliskan. Selalu fokus di sana. Karena itu yang akan menjadikan konten kalian akan viral atau tidak. Selalu fokuskan di 3 detik utama. Jika kalian sudah mengikuti step by step dari sistem ini, maka ada 2 benefit yang akan kalian rasakan. Yang pertama, kalian tidak mudah burnout karena kalian sudah memiliki banyak sekali referensi idea yang sudah viral yang kalian bisa pakai. Yang kedua, pondasi konten kalian itu sangat kuat. Karena itu tadi, hasil riset kalian adalah konten-konten yang sudah terbukti viral. Sehingga konten yang akan kalian buat bukan hanya sekedar konten-konten yang mengikuti tren tanpa arah dan tanpa
guideline brand yang jelas. Itu adalah sistem viral yang biasa aku buat. Semoga kalian terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.